Nurfiah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Karakteristik Disabilitas Netra. Ketunanetraan yang dialami oleh seseorang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan disabilitas netra untuk dapat beraktivitas sesuai dengan harapannya sendiri dan juga harapan masyarakat luas. Anak dengan penglihatan normal dapat dengan mudah bergerak di lingkungannya, melihat dan meniru aktivitas seseorang setiap hari. Namun, sebaliknya, dengan anak yang mengalami kebutaan akan kehilangan momen-momen atau kesempatan kritis seperti yang saya sebutkan tadi, yang berdampak langsung pada berbagai perkembangan belajar, keterampilan sosial, dan perilakunya. Karakteristik pada anak disabilitas netra ada beberapa macam. Yang pertama, karakteristik fisik. Yang kedua, karakteristik psikis. Yang ketiga, karakteristik kognitif. Yang keempat, karakteristik akademik. Yang kelima, karakteristik sosial dan emosional. Yang keenam, karakteristik perilaku pada anak disabilitas netra. Pada karakteristik fisik, pada anak disabilitas netra, itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama buta total, yang kedua low vision atau sisa penglihatan. Untuk anak tunanetra yang buta total, mereka tidak memiliki kemampuan normal seperti orang awas. Misalnya ditandai dengan bola mata kurang atau tidak berkedip dan tidak bereaksi pada cahaya. Untuk disabilitas netra yang tidak terlatih orientasi mobilitas, maka konsep tubuh yang dimiliki kurang baik seperti kepala selalu tengadah atau tertunduk, tangan menggantung layu atau kaku, berdirinya kurang tegak. Mereka juga memiliki kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah lakunya. Hal ini merupakan dampak dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas atau juga karena perilaku adatan. Selanjutnya, yang low vision atau kurangnya penglihatan. Bagi mereka yang tergolong dalam low vision, mereka akan berusaha mencari upaya rangsangan dikarenakan pada kategori ini mereka masih memiliki sisa penglihatan. Dalam upaya mencari rangsangan tersebut, mereka terkadang perilakunya tidak terkontrol seperti mengerjap-ngerjapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, terus melihat ke suatu objek dengan sangat dekat, ataupun melihat objek dengan memincingkan mata atau bahkan membelalakkan matanya. Yang kedua, karakteristik psikis. Karakteristik psikis pada anak buta total itu anak seringkali menunjukkan tingkah laku yang ekstrim dan bersikap kompulsif atau perfeksionis. Hal ini ditunjukkan dari ekspresi, sikap, dan tingkah laku yang terlalu gembira. Lalu, kepribadian yang kaku, karena kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan pada wajah. Yang ketiga, kurang memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungan jarak jauh dan bersifat meluas pada waktu yang singkat, sehingga mereka memiliki rasa khawatir, ketakutan, dan kecemasan untuk berhadapan dengan lingkungan yang berdampak pada sifat rasa curiga pada lingkungan dan merasa kurang percaya diri. Yang terakhir, kurang memiliki kemandirian karena tergantung pada orang lain, memiliki sifat pemarah, mudah tersinggung, atau sensitif. Nah, hal ini memicu mereka memiliki kepribadian penyendiri, pasif, mudah putus asa,
dan memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, karakteristik psikis pada anak kurang lihat atau low vision. Mereka seolah-olah memiliki atau berada pada dunia lain, yaitu antara tunanetra dengan awas. Dan hal ini berdampak pada psikologisnya. Apabila anak tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki kemampuan lebih. Namun sebaliknya, apabila dia berada di antara orang awas, dia merasa kurang percaya diri karena tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Yang ketiga, karakteristik kognitif pada anak disabilitas netra. Karakteristik kognitif pada anak disabilitas netra mencakup beberapa hal. Yang pertama, tingkat keanekaragaman pengalaman. Ketika seorang anak mengalami hambatan dalam penglihatannya, baik buta total maupun low vision, maka dalam memperoleh pengalaman menggunakan indera yang masih berfungsi, terutama pada indera perabaan dan pendengaran, yang memungkinkan indera tersebut tidak dapat tepat, cepat, dan menyeluruh dalam memperoleh informasi. Misalnya mengenai ukuran, warna, dan hubungan ruang yang sebenarnya. Seperti halnya ketika informasi tersebut diterima melalui indera penglihatan yang dapat mengakses informasi secara keseluruhan dengan cara melakukan kontak dengan bendanya selama dia melakukan eksplorasi tersebut. Dan beberapa benda terlalu jauh untuk dieksplorasi, misalnya seperti bintang, bulan, dan lain sebagainya. Dan yang terlalu besar misalnya seperti bukit, gunung, atau suatu hal yang membahayakan jika diteliti dengan perabaan. Yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat. Tunanetra mempunyai keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Maka dari itu, tunanetra memerlukan keterampilan orientasi dan mobilitas. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Jika kita berada pada lingkungan baru yang ramai, kita bebas bergerak di lingkungan tersebut dan dengan cepat mengenali situasi dan kondisi di lingkungan tersebut. Namun lain halnya dengan anak yang mengalami hambatan visual baik yang total maupun low vision. Yang keempat, karakteristik akademik anak disabilitas netra. Anak dengan disabilitas netra mengalami banyak kendala dalam akademiknya, terutama dalam hal menulis, lalu membaca, akibat dari hambatan penglihatannya tersebut. Maka dari itu, anak disabilitas netra ini memerlukan alat atau media alternatif untuk menulis, membaca sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Alat dan media yang digunakan itu seperti contohnya Wrigley, silus, ataupun buku cetak dengan berbagai alternatif ukuran sesuai dengan hasil asesmen dan pelayanan pendidikan yang sesuai. Yang kelima, karakteristik sosial dan emosional anak disabilitas netra. Perilaku sosial dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan dan kejadian sosial serta imitasinya. Perbaikan sosial dan emosi ini dilakukan melalui penggunaan secara berulang dan masukan dari orang lain yang berkompeten. Yang keenam, karakteristik perilaku anak disabilitas netra.
Ketunanetraan pada dasarnya tidak mempengaruhi perilaku anak disabilitas netra. Namun karena dalam kehidupan sehari-hari, maka anak disabilitas netra cenderung berperilaku pasif. Beberapa anak disabilitas berperilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak sesuai. Contoh perilaku yang tidak sesuai pada mereka itu sering menekan matanya, membuat suara dengan jari-jarinya, terus menggoyangkan kepala, badan, atau berputar-putar. Hal ini dikarenakan karena kurangnya rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas dan gerak dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial. Perilaku stereotip tersebut dapat dihilangkan dengan memberikan banyak aktivitas dan memberikan terapi perilaku agar anak tersebut memiliki perilaku yang positif.